Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Bansubu dari kelas H1A. Di sini saya akan memaparkan tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir dari IAIN Manado. Baiklah, saya akan masuk di halaman pertama, yaitu covernya bisa dilihat di gambar. Baru kita masuk di kata pengantar, lalu ada daftar isi. Nah, di dalam daftar isi itu ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, surat keputusan, dan di surat keputusan itu ada pengertian, proposal skripsi, isi skripsi, bagian depan skripsi, abstrak skripsi, pernyataan keaslian skripsi, jumlah halaman skripsi, nomor halaman, referensi, dan daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup, ringkasan skripsi, persiapan ujian proposal skripsi, persiapan ujian skripsi, kutipan, dan terjemahan, catatan kaki untuk buku, artikel internet, disertai Al-Quran, ensiklopedi, dan wawancara, nomor catatan kaki, gelar, nama pengarang dan nama tempat, bahasa, transliterasi, lampiran-lampiran. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal penting yang saya ketahui. Nah, kita masuk di surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado nomor 115 tahun 2020. Bisa dilihat di gambar tentang pedoman karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado. Lalu kita masuk di pedoman penulisan tugas akhir karya ilmiah. Kita masuk pada pengertian, yaitu tugas akhir adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi. Skripsi adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Kita masuk di proposal skripsi. Proposal skripsi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan proposal skripsi mencakup judul, ungkapan skripsi diajukan untuk diseminarkan dalam sidang proposal skripsi dalam program studi. Lalu yang kedua, judul proposal skripsi bisa terdiri dari dua unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 14, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 12. Anak judul dalam kurung biasa diketik di bawah judul utama. Nah, yang ketiga, latar belakang masalah. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan sejarah dalam latar belakang beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik teoritis, normatif, maupun empiris, informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Nah, bagian yang keempat yaitu ada identifikasi dan batasan masalah. Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan termasuk dalam cakupan penelitian. Kita masuk di bagian kelima. Kalau bagaimana bisa lihat di gambar. Bagian kelima ada rumusan masalah. Pada bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang keenam, tujuan penelitian. Pada bagian ini memuat maksud dilakukannya penelitian dan dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi dan atau yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan berkenaan
nilai dan manfaat dari hasil penelitian baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, baik untuk peneliti maupun institusi. Yang kedelapan, definisi operasional. Pada bagian ini, penulis menjelaskan pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan yang pada umumnya tercantum dalam narasi judul penelitian. Yang kesembilan, penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini diidentifikasi dan ditabusi penelusuran terkait skripsi, tesis, disertai maupun artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Nah, yang ke-10 ada kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusun sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Nah, yang ke-11, penelitian pada bagian ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data. Nah, yang ke-12, sistematika pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan berkenaan alur pembahasan penelitian skripsi sehingga dapat diketahui kohesi dan koherensi penyusunan antara satu bagian dan bagian yang lain. Nah, yang di bagian ke-13, daftar kepustakaan sementara. Bagian ini berisi daftar judul-judul karya maupun data-data lapangan seperti buku, jurnal, atau berita baik media cetak maupun elektronik. Kita masuk ke isi skripsi. Nah, di isi skripsi ini saya akan menjelaskan tentang beberapa saja yang poin penting yang saya ambil. Nah, yang di bagian pertama itu skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. Yang kedua, bagian depan skripsi terdiri dari sampul depan, sampul dalam, pernyataan keaslian persetujuan, pembimbing skripsi, lembar pengesahan, pedoman, transliterasi, moto, jika dianggap perlu, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Inggris atau Arab, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, dan singkatan jika ada. Yang ketiga, bagian substansi terdiri dari ada yang pendahuluan yang pada prinsipnya pada dengan isi proposal skripsi nomor 1 sampai 9, tetapi dimungkinkan terjadi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan penelitian atau perubahan dikarenakan adanya data tambahan atau literatur yang lebih mutakhir. Dan yang di bagian B, pokok bahasan sesuai jenis dan pendekatan penelitian dan harus koheren dengan masalah-masalah yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Pada bab 2 membahas tentang landasan teori. Bab 3 disesuaikan dengan model penelitiannya. Jika penelitian kepustakaan, maka pada bab 3 membahas tentang teori lanjutan. Nah, yang di C penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Bagian 4, bagian belakang terdiri dari daftar pustaka, glosarium jika ada, dan lampiran jika ada. Kita masuk di bagian depan skripsi. Sampul depan skripsi berwarna disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing. Mencakup judul skripsi, ungkapan skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi. Dan yang kedua itu judul skripsi bisa terdiri dari 2 unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul skripsi terdiri dari 2 unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Time News Roman 14. Sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Time News Roman 12. Yang ketiga yaitu unsur-unsur yang ada pada sampul dalam sama dengan unsur-unsur yang ada pada sampul depan. Yang keempat, halaman persetujuan pembimbing berisi kalimat skripsi berjudul yang ditulis oleh diisi nama peneliti, ini disetujui pada tanggal, bulan, dan tahun. Kata oleh
serta nama pembimbing. Yang kelima, halaman pengesahan penguji skripsi berisi kalimat skripsi berjudul apa yang ditulis oleh nama peneliti telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji skripsi. Kemudian disebutkan nama-nama penguji tertutup dan tanda tangan sebagai bukti persetujuan skripsi tersebut dapat diajukan dalam ujian terbuka. Yang keenam, halaman kata pengantar bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga atas selesainya penulisan skripsi. Abstrak skripsi. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak skripsi. Nah, di abstrak skripsi ini saya akan menjelaskan lagi tentang apa yang di dalam abstrak skripsi. Nah, yang pertama itu abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Arab atau Inggris. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan teori dan metode yang digunakan dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata yang hanya satu halaman dengan satu spasi. Nah, yang keempat itu ada kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Kita masuk ke pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulis sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas meterai 6.000. Nah, kita masuk ke jumlah halaman proposal dan skripsi. Di halaman proposal dan skripsi ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang tercantum di dalamnya. Yang pertama yaitu jumlah halaman proposal skripsi minimal 20 halaman. Dan yang kedua, jumlah halaman substansi atau isi skripsi minimal 60 halaman dengan spasi 1,5. Jenis huruf Times New Roman 12. Kertas HVS ukuran A4 70 gram dan berwarna putih. Jenis huruf catatan kaki footnote Times New Roman 10. Yang ketiga itu skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabik 14 dengan spasi tunggal. 1 spasi dengan jenis huruf tradisional Arabik 14 sama jaraknya dengan spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman 12 dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ada transliterasi Arab Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Arabic 12. Kita masuk ke nomor halaman. Yang pertama, halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil. Yang kedua, perhitungan dimulai dari halaman sampul dalam tetapi tidak diberi nomor. Yang ketiga, halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat, pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Yang kelima, nomor halaman ditulis di bagian kanan atas 1 sampai 1,5 cm dari teks. Yang keenam, pola penomoran. Yang ketujuh, penomoran tabel atau gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit tabel atau gambar dan ditulis dengan angka Latin. Yang kedelapan, tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan satu jarak spasi. Yang kesembilan, gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Yang kesembilan, gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Yang ke-10, tabel atau gambar yang lembarnya lebih luas bisa dilipat sesuai dengan luas halaman naskah. Kita masuk ke referensi dan daftar pustaka. Yang pertama itu semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik judul buku yang dicetak miring, titik tempat penerbit, titik 2 nama penerbit, koma dan diakhiri dengan tahun penerbitan.
Yang ketiga, nama pengarang diawali dengan nama-nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Yang keempat, daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang. Yang kelima, urutan abjad nama pengarang yang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf Al, misalnya Al-Ghazali. Maka entry nama yang berada di depan adalah Ghazali berdasarkan abjad G. Yang keenam, daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dan halaman substansi. Yang ketujuh, daftar pustaka sebaiknya diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Yang kedelapan, skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel dalam jurnal yang ada di IAIN Manado sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kesembilan, jumlah referensi jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi yang wajib dirujuk untuk penyusunan skripsi minimal 10 jurnal. Yang ke-10, aplikasi referensi dan citasi harus menggunakan Mendeley atau Zero. Mendeley atau Zotero, mohon maaf. Nah, yang kita masuk ke bagian yang lampiran. Di sini ada riwayat hidup penulis yang pertama itu ada riwayat hidup penulis harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. Yang kedua itu ada isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan. Kita masuk ke ringkasan skripsi. Nah, di ringkasan skripsi ini saya hanya mau memaparkan yang penting-penting saja. Nah, yang pertama itu mahasiswa harus menyerahkan ringkasan skripsi dalam format artikel jurnal setelah perbaikan skripsi. Yang kedua, ringkasan skripsi mengikuti format template penulisan jurnal yang ada di IAIN Manado. Yang ketiga, isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian yang membicarakan permasalahan. Yang keempat, situasi untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Yang kita masuk ke persiapan ujian proposal skripsi. Nah, yang pertama itu proposal skripsi sudah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Yang kedua, proposal skripsi yang siap diujikan diserahkan ke tata usaha subbagian akademik sebanyak 4 eksemplar dan dijilid rapi. Dan ada juga persiapan ujian skripsi, bisa Anda lihat di samping. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak lagi karena saya hanya menjelaskan poin-poin tertentu. Dan saya masuk ke nomor catatan kaki. Bisa Anda lihat di bawah. Angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih tinggi dari permukaan rata-rata. Yang kedua, antar nomor catatan kaki dan huruf pertama kata dalam catatan kaki diberikan jarak 1 ketukan. Yang ketiga, penulisan catatan dimulai dari batas margin kiri tidak masuk ke dalam. Yang keempat, penomoran catatan kaki lanjutan dari bab sebelumnya. Nah, kita masuk ke gelar nama pengarang dan nama tempat. Nah, yang pertama itu segala macam gelar akademik yang memiliki seseorang pengarang tidak perlu disebutkan dalam penulisan catatan kaki. Yang kedua, nama orang yang berasal dari kata asing khususnya bahasa Arab ditulis berdasarkan pedoman transliterasi IAIN Manado. Yang ketiga, nama tempat yang sudah terstandarisasi ditulis sesuai ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, nama istilah asing yang sudah dilakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian bahasa. Nah, yang pertama itu proposal dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau Arab yang benar dan sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku. Yang kedua, penulisan proposal dan skripsi dalam bahasa Arab atau Inggris
harus dapat rekomendasi dari wakil dan dekan bidang akademik dalam pengembangan lembaga dan persetujuan dari dekan fakultas. Yang ketiga itu istilah-istilah asing yang belum ada padannya dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring atau italik disertai penjelasan minimal dalam kurung disertai sumber rujukan. Nah, saya akan menampilkan contoh seperti lampiran-lampiran yang di dalam gambar tersebut. Nah, di situ ada konsonan tunggal, konsonan rangkap, seperti yang Anda lihat di gambar yang saya bagikan. Seperti itu. Nah, cukuplah pemaparan materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.